Maaf, saya lupa record, jadi saya ulang lagi dari awal ya. Baik, selamat pagi semuanya. Tetap dijawab ya, selamat pagi. Pagi. Bu, selamat pagi Pagi, Bu. sudah pagi Bu. Pagi. Terima kasih. Pagi Bu. Oke, terima kasih atas semangatnya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Pagi Bu. fasilitator yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini. Khususnya kepada Mas GoFriendly, pemateri kita yang luar biasa pagi hari ini dari kata.ai, gitu ya Mas ya? Cara Iya, betul. kata.ai. Ya, khawatirnya salah nih, bahasa Inggrisnya kurang pintar. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh Mas GoFriendly, saya mau cerita sedikit soal CV-nya Mas GoFriendly ini. Saya lihat CV-nya aja ngeri ya, agak merinding-merinding gimana gitu ya. Oke, saya bacakan. Oke, Mas GoFriendly Gunawan ini merupakan back-end engineer di kata.ai dan merupakan kreator dari Zaruba. Zaruba ini apa, Mas? Itu kayak tooling gitu sih, supaya kita bisa bikin aplikasi lebih cepat. Mungkin nanti saya share sedikit juga nanti. Oke, luar biasa. Jadi, kalau lihat dari pengalamannya ini, Mas GoFriendly ini juga pernah mengajar di Stiki Asia Malang sampai tahun 2019 ya? Iya, betul. 10 tahun, makanya satu alma mater nih sama Bu Titan ya? Iya, betul. Oh, pantas sahabat lama yang ketemunya di tempat yang berbeda. Oke, pendidikannya beliau dari ITS Surabaya dan dari Stiki Malang. Kemudian saat ini menjadi pakarnya atau expertnya di bidang PHP, MySQL, dan SQL ya. Oke, ya. Kebetulan yang saya baca di LinkedIn-nya Ya. begitu. Tapi sekarang jadi seorang apa nih Mas di kata.ai ini sekarang jadi apa? Sekarang posisi saya kebetulan data engineer. Jadi banyak bermain sama data gitu. Jadi agak-agak di belakang lagi, belakangnya back end. Oh, back end-nya luar Jadi biasa. back end banget gitu. Mantap sekali dengan pengalaman sebagai seorang pengajar dan juga sekarang sebagai seorang praktisi, pastinya ilmu-ilmu yang akan didapat oleh teman-teman ini nantinya akan menjadi luar biasa. Ternyata di sini tidak hanya dari para peserta saja yang sudah masuk 40 besar, ternyata ada Bapak Ibu fasilitator yang rupanya juga menginginkan ilmu-ilmu yang di-share nanti dari Mas GoFriendly. Lumayanlah curi-curi ilmu sedikit nanti yang bisa di-share di kelas ya. Oke. Baik, kita akan masuk ke dalam acara inti, di mana nanti akan ada pemaparan materi dari Mas GoFriendly terkait dengan workshop tentang hacker yang akan digunakan di dalam Asia Virtual Hackathon Festival ini. Di mana teman-teman sudah siap? Siap Bu. Ya Bu. Siap. Siapnya kok nggak semangat gitu ya? Ya Bu, siap. Siap luar biasa. Bapak Ibu sudah siap? Yuk. Bapak Ibu sudah siap? Siap. Siap. Siap, Pipi. Siap, Pipi. Baik, oke, Mas GoFriendly, waktu dan tempat saya persilakan. Sekarang 8.45, mungkin waktunya 45 menit sampai 9.30. Begitu? Oke, siap. Baik. Oke. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Sorry. Bentar ya. Oke. Ini bisa saya minimize. Saya preset. Oke, teman-teman, layar saya sudah tampak. Sudah, Mas. Sudah. Ya. Oke. Nah, hari ini saya bakal nge-share sedikit ya. Ini disclaimer dulu. Jadi saya akan share beberapa tips. Jadi beberapa mungkin akan nyantol dengan teman-teman. Maksudnya teman-teman mungkin bisa relate gitu ya. Oh iya, ini kayaknya bakal berguna bagi saya. Atau mungkin ada beberapa juga yang mungkin kurang relevan sama teman-teman. Jadi nanti teman-teman ambil aja yang kira-kira relevan. Terus nanti sepanjang sesi workshop ini, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan di tengah-tengah, itu boleh ya. Nanti saya akan coba secara berkala ngelihat kolom chat gitu ya. Jadi boleh tulis pertanyaannya di kolom chat atau langsung open mic aja juga nggak apa-apa sih. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Francisca ya. Saya GoFriendly. Saya sekarang senior data engineer di kata.ai. Pernah mengajar juga gitu, terlibat
cukup aktif dalam beberapa komunitas di Malang, salah satunya Malang Cloud gitu. Jadi kita biasanya ada event tiap bulan, kita undang satu speaker gitu ya yang pakar di bidang cloud, kemudian kita minta dia untuk share tentang teknologi cloud yang ada gitu. Kemudian saya juga sempat jadi organizer di acara Kubernetes Community Day kemarin, dan mungkin minggu depan ya. Nah, saya bakal muncul lagi di acara Python Conference gitu, jadi speaker. Oke, sepintas aja tentang apa sih kata TTA itu sebelum kita masuk ke materinya. Jadi kata TTA itu adalah satu company yang fokus pada teknologi NLP ya. NLP itu Natural Language Processing. Jadi bagaimana teman-teman bisa menggunakan bahasa natural untuk berkomunikasi dengan aplikasi. Jadi daripada misalnya mengklik tombol atau gimana gitu, teman-teman bisa pakai Telegram atau WhatsApp gitu. Nah, kita ada di ranah itu. Oke. Saat ini kita sudah punya cukup banyak klien ya. Kemudian ada beberapa orang, ini kita nyebutnya kata Zens ya, employee yang kerja dari 6 negara gitu ya. Oke. Ini klien-klien kita ya. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat yang pakai Telkomsel, mungkin ada chat di Telegram chatbot Veronica ya. Nah itu bagiannya pakai kata juga gitu ya. Jadi ada beberapa rekanan kita. Oke, terus kita juga ada beberapa riset di bidang AI dengan beberapa universitas. Terus kemarin kita juga sempat terlibat. Ini kebetulan saya ikutan di Project WBW, Warga Bantu Warga, untuk penanganan COVID. Oke, pada talk kali ini, saya akan membicarakan 4 hal ya. Sebenarnya 5 sih, ini kurang. Oke, yang pertama saya akan ceritain dulu, hacker itu apa sih gitu ya. Terus kita bakal lihat cara kita mempertanyakan sesuatu ya. Apa sih pertanyaan yang perlu dipertanyakan? Kita perlu ask the right question gitu ya. Terus bagaimana kita bisa melihat gambar secara utuh, gambar secara besar gitu ya. Jangan terlalu detail dulu. Kita bisa lihat gambar besarnya dulu. Kemudian ada kayak mindset one step at a time. Kemudian bagaimana cara kita minta bantuan? Karena yang namanya manusia itu kan nggak mah tahu ya. Kita pasti bakal ada hal-hal yang kita nggak bisa selesaikan sendiri. Kita udah googling mungkin udah nggak bisa gitu ya. Nah, bagaimana sih cara bertanya misalnya di forum atau gimana gitu. Nanti akan ada sesi coding dikit aja ya. Semoga lancar gitu. Biasanya kalau demo itu banyak halangannya, tapi semoga kali ini nggak banyak gitu. Ya, pasti ada, cuma semoga nggak banyak. Oke, nanti waktu sesi coding juga gitu. Teman-teman kalau misalnya ada istilah yang terlalu misalnya belum pernah dengar gitu ya, saya bisa coba untuk kasih analogi. Oke, apa sih hacker itu? Nah, teman-teman pernah lihat gambar yang ada di sebelah kanan nggak? Ada yang pernah lihat nggak gambar yang ada di sebelah kanan? Nah, ini adalah logo official dari hacker gitu ya. Jadi sebenarnya hacker itu ada logonya gitu ya. Bukan tengkorak, tapi logonya kayak gini gitu ya. Karena ini apa ya? Kalau misalnya teman-teman suka matematika, ini ada satu teori namanya Conway Game of Life gitu ya. Yang mana dengan menggunakan aturan-aturan yang sederhana, ternyata kita bisa membentuk pola-pola kompleks yang terus bergerak gitu. Nah, penggambaran pola yang seperti ini kena dengan filosofi hacker gitu ya. Jadi hacker itu resilient gitu ya. Jadi dia terus bergerak gitu, tapi nggak banyak berubah gitu ya. Jadi dia bisa ngikutin kayak perkembangan zaman apa, gitu. Tapi ada satu mindset yang dia akan terus pegang gitu ya. Kalau misalnya tadi teman-teman sempat ikutin di awal, nah kita biasanya kalau misalnya mau bikin startup gitu ya, umumnya ada founder atau co-founder gitu ya. Founder dan co-founder itu biasanya 3 orang gitu. Kenapa kok 3? Ya, karena biasanya ada tiga kepala yang berbeda di sini ya. Ada 3 kemampuan yang berbeda yang diperlukan. Ada yang namanya hustler. Hustler ini secara sederhana adalah business guy, orang yang mikir tentang bisnisnya gimana bisa cuan, bagaimana bisa menghasilkan keuntungan dengan cara apapun, pokoknya untung gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa membiayai operasional, terus supaya nanti bisnisnya bisa berkembang gitu ya, supaya bisa scale, bisa lebih global gitu. Kemudian ada hacker. Hacker ini
lebih ke arah produk gitu ya. Jadi dia yang ngebikin sesuatu yang nanti akan bisa dijual oleh si hustler gitu ya. Kemudian ada hipster. Hipster ini desain guy gitu ya. Orang-orang yang ngurusin masalah desain. Bagaimana si produk ini bisa diakuisisi lebih banyak, mementingkan bisa melihat misalnya founders user saya ini kebanyakan mahasiswa. Desainnya seperti apa yang memudahkan untuk mahasiswa gitu, yang mahasiswa nggak kesulitan gitu. Oh, desain saya generasi milenial yang nggak mau menunggu lama gitu. Maka desainnya kayak gimana? Oh, generasi saya user saya adalah orang-orang yang mungkin agak senior gitu ya. Desainnya seperti apa? Oh, mungkin tulisannya harus digedein gitu, karena biasanya orang-orang yang sudah agak senior gitu ini ya agak rambut dekat gitu. Jadi ya tadi tulisannya dibesarkan mungkin ngebantu gitu ya. Kayak gitu. Eh, Kalau diambil dari Wikipedia, ini saya copy paste dari Wikipedia ya. Kalau di kampus harus ada citasinya. Hacker itu adalah manusia ya, yang mana dia itu punya skill di information technology, di IT gitu ya, yang mana dia bisa memakai technical knowledge-nya, kemampuan teknisnya untuk mencapai tujuan atau untuk mengatasi rintangan. Nah, kata kuncinya di sini. Dia jago di information technology. Ya nggak harus jago, nggak apa-apa sih. Yang namanya manusia juga waktu mulai nggak selalu langsung jago gitu ya. Dia punya technical knowledge dan dia bisa menggunakan knowledge dia, bisa dipakai gitu knowledge-nya untuk mencapai tujuan dan mengatasi obstacle. Nah, kalau teman-teman tahu startup itu banyak yang sekarang namanya ini ya, ada julukannya unicorn gitu ya. Nah, itu sebenarnya dulunya kan bukan satu pujian tapi sebuah hinaan gitu ya. Orang yang banyak bermimpi gitu ya. Nah, kenyataannya unicorn atau startup yang muncul dan sukses itu kebiasaannya itu mereka punya kemampuan untuk mendisrupt gitu. Bisnis yang sudah stabil atau cara yang biasa sudah dipakai bertahun-tahun yang udah stabil, kemudian didisrupt, dikasih cara baru. Ini loh lebih enak. Misalnya kayak banking, udah puluhan tahun kayak gitu-gitu, kemudian muncul millennial banking gitu ya, kayak Bank Jago, kemudian Genius, apa gitu. Yang mana orang sekarang kalau buka rekening ya ini aja pakai HP aja cukup, nggak usah datang ke kantor, bawa dokumen, bawa formulir banyak gitu. Nah itu mendisrupt gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya bank-bank yang konvensional mereka terpaksa ngikut gitu, kayak misalnya BCA terpaksa bikin Blue kayak gitu ya. Kenapa? Supaya nggak ketinggalan. Oke, jadi seorang hacker atau ada lagi? Itu dia punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang nggak standar. Menurut sudah ke Pak. Oh ya, maaf Mas Randy. Pak Azwariza bisa di mute dulu suaranya? Oh, sorry. Oke, silakan Mas Randy. Oke, saya lanjutin ya. Nah, teman-teman kenal dengan dua sosok ini nggak? Yang kiri ini siapa nih? Bukan Nick Fury ya. Ini Kelsey Hightower. Kelsey Hightower itu ya. Ini Kelsey Hightower. Teman-teman tahu Kelsey Hightower nggak? Mungkin ada yang tahu. Boleh open mic kalau misalnya pengen ngejawab. Ada yang tahu? Atau boleh jawab juga? belum tahu, Kak. Oke. Tahu ya? Oke. Kelsey Hightower itu adalah seorang, sekarang dia principal engineer ya, principal engineer di Google kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa lihat ada kriteria-kriteria seorang hacker yang masuk di si Kelsey ini. Coba teman-teman lihat, ada satu repository namanya NoCode. NoCode Kelsey Hightower. Kelsey Hightower. Nah, ini. Kelsey ini terkenal dengan dua repository ya. Satunya Kubernetes di hardware, cara menginstal Kubernetes dari awal. Yang kedua yang ini, repository yang nggak ada apa-apanya. Teman-teman kalau lihat, ini apa-apaan ya gitu. NoCode is the best way to write secure and reliable application. Kalau teman-teman mau bikin aplikasi secure ya nggak usah dikode gitu ya. Kodenya kosong semua gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang nggak konvensional ya.
apa sih ini, kenapa kok pikir seperti ini. Terus kenyataannya ini ternyata penting banget gitu ya. Apa yang dia lakukan di sini? Dia mencoba untuk menyadarkan orang-orang gitu ya. Kita nggak harus ngejar teknologi yang baru-baru gitu. Kita nggak harus ngejar yang shining teknologi. Oh, karena Netflix pakai microservices dan Netflix ini besar, maka kita harus pakai microservices juga. Enggak. Ternyata user kita cuma 100 orang, ngapain gitu. Maintainnya jadi susah banget gitu. Nah, kita nggak harus ngejar yang baru-baru gitu ya. Bahkan istilah no code sendiri ini sekarang jadi trendsetter gitu ya. Jadi ada beberapa platform yang kemudian dia punya paradigma no code gitu ya. Nggak usah dikode tapi pakai drag and drop kayak gitu. Walaupun ini berbeda dengan pesan awal yang disampaikan oleh si Kelsey gitu. Yang itu si Kelsey. Terus yang satunya lagi, nah ini kenal nggak sosok dengan yang di sebelah kanan? Ya kanan ya. Nah, nggak banyak orang di IT yang kumisnya melungker gitu ya. Ini siapa? Ini adalah Sebastian Ramirez. Sebastian Ramirez adalah pencetus Fast API. Nah, ini juga dia terkenal banget gitu ya. Terkenal banget di dunia ya. Kalau misalnya teman-teman suka Python, nah teman-teman bisa cari ini nama ini ya Tian Gulu ini ya, Tian Gulu. Tuh. Nah, dia kreator dari Fast API, typer dan macam-macam. Teman-teman lihat selama hampir lebih dari 10 tahun, kalau kita ngomong web Python, orang-orang pasti akan milih antara ini, Django, atau satu lagi itu Flash. Nah, ini web framework ya. Kalau misalnya di PHP, teman-teman akan pakai Laravel di CodeIgniter gitu ya. Nah, selama hampir 10 tahun, kita kalau ngomong web framework ya selalu ini. Kemudian muncul jadi Flash sama Django ya. Kemudian si Sebastian Ramirez tadi, dia menawarkan sesuatu yang disebut sebagai Fast API. Jadi dia melihat, oh ada sesuatu yang kurang nih dari Flash sama Django. Saya akan bikin arsitektur yang lebih modern, yang bisa async await gitu ya, kayak JavaScript gitu ya. Dia bisa melakukan banyak hal gitu. Kemudian akhirnya dia bikin ini Fast API dan dia gaining popularity cepat banget gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari 2 orang hacker gitu ya. Nah, apakah jadi hacker nggak harus berkaitan sama ini ya security penetration gitu ya. Pentest itu hacker juga gitu ya. Cuman hacker nggak selalu kayak gitu. Definisi hacker itu luas banget. Bahkan kalau misalnya mau diluasin lagi, nggak harus berkaitan sama komputer. Ada yang namanya misalnya biohacking gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan trik-trik untuk kalau tahu bagaimana sistem biologi kita bekerja, kemudian pakai trik-trik tertentu gitu supaya kita bisa bekerja lebih optimal gitu ya. Nah, ada yang kayak gitu ya. Ada yang namanya biohacking, ada yang namanya macam-macam gitu ya. Dan itu hacker juga gitu ya. Memakai sesuatu yang non standar gitu ya. Terus dengan technical knowledge dia mencapai goal atau overcoming obstacle gitu. Nah, ciri-ciri dari seorang hacker, mereka adalah lifelong learner gitu. Jadi kalau teman-teman suka belajar gitu, kemungkinan besar teman-teman ada ada kaitannya sama hacker gitu ya. Teman-teman punya jiwa hacker, entah seberapa banyak gitu ya. Tapi seorang hacker itu lifelong learner, dia akan belajar terus. Oh, ada teknologi baru. Kenapa saya harus belajar teknologi ini? Apa yang membedakan dari teknologi lama? Oh, ada paradigma baru. Sebelumnya monolitik. Sekarang ada microservices. Ini ngapain? Kenapa perlu pecah-pecahkan seperti ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu terkait juga sama critical thinking ya. Jadi lifelong learner, critical thinking ini berkaitan ya. Jadi seorang yang mau belajar terus-menerus, itu dia punya keingintahuan, punya kemampuan untuk berpikir kritis. Kenapa saya butuh ini? Apa alasannya? Kenapa Netflix melakukan ini? Kenapa Google membuat Kubeflow? Kenapa ada yang namanya TensorFlow gitu. Nah, ini critical thinking gitu, mempertanyakan gitu ya. Nah, dari mempertanyakan itu biasanya kita akan menemukan sebuah esensi gitu ya. Jadi nggak sekedar ngikut-ngikut teknologi. Ada ini sekarang pakai
React gitu ya. Ya kita pakai React semua gitu. Terus sekarang muncul Vue.js. Nah, kita pindah ke Vue.js gitu. Ya, nggak gitu gitu ya. Tapi kita perlu mempertanyakan gitu. Kemudian seorang hacker itu adalah seorang solution maker gitu. Dia membuat sebuah solusi. Jadi nggak cuman istilahnya nggak cuman bacot di Twitter gitu. Nggak cuma sekedar ini ada yang nggak benar. Kemudian saya komentari gitu ya. Saya ingin kelihatan kayak pahlawan gitu, mengomentari hal-hal yang terjadi di secara sosial atau secara apa gitu ya. Tapi seorang hacker nggak cuma gitu, dia bisa mempropose solusi. Ini loh solusinya gitu. Ada satu fenomena yang cukup menarik waktu kemarin Elon Musk dimention gitu ya. Jadi ada orang dari PBB gitu ya. Yang mereka tuh ngomong kekayaan Elon Musk 2% aja itu bisa menyelesaikan, kalau nggak salah 2%. 2% aja itu bisa menyelesaikan kelaparan global, gitu. Bisa menjadi solusi untuk kelaparan global. Apa yang dilakukan Elon Musk? Elon Musk langsung balas, kalau kamu bisa menunjukkan bagaimana caranya, akan saya jual saham Tesla sekarang. Nah, apa yang terjadi? Diam. Nggak ada jawaban lagi gitu ya. Seorang hacker nggak kayak gitu. Seorang hacker benar-benar bisa menunjukkan solusi gitu. Jadi Elon Musk kayak Elon Musk misalnya, dia ngomong, wah, biaya perjalanan keluar angkasa itu mahal. Bagaimana solusinya? Ya dibikin supaya dia bisa vertical landing gitu. Jadi roketnya bisa naik ke atas, bisa turun lagi gitu ya, bisa turun ini. Nah, itu solusi. Dan seorang hacker itu kayak gitu. Dan biasanya agak aneh. Jadi kalau teman-teman punya teman-teman yang hacker gitu ya agak aneh gitu ya. Tapi mereka punya ciri-ciri positif yang kayak gini gitu ya. Nah, oke, ini ada chat. Oke, kita lanjut lagi. Jadi selain kita punya track-track kayak gitu tadi, ini ada juga ini mempertanyakan pertanyaan yang benar gitu ya. Jadi dibandingkan sebuah jawaban, itu lebih penting sebuah pertanyaan. Teman-teman perlu bisa mempertanyakan pertanyaan yang benar, yang bisa mengarahkan teman-teman untuk mencari jawaban yang membantu gitu ya. Jadi seringkali kalau misalnya saya kasih talk atau saya ikut sebuah acara, kemudian ada pembicara di situ yang kasih pemaparan, seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan begini, gitu ya. Ini bukan pertanyaan yang salah, ini adalah pertanyaan, gitu. Dan pertanyaan itu timbul dari keingintahuan, dan itu sesuatu yang bagus, gitu ya. Misalnya ada pertanyaan begini, bagaimana cara saya untuk memulai menggunakan arsitektur microservice. Jadi dia lihat misalnya pembicara ini kasih materi, ini microservice cara kerja seperti ini. Nah, kemudian orang ini ngelihat, wah, saya pasti pakai monolith nih. Baik, saya satu aplikasi terus ditembak oleh banyak user gitu ya. Nah, saya mau bikin microservice, gimana caranya? Itu sebenarnya adalah satu yang cukup bisa diapresiasi ya. Minimal dia punya keinginan untuk berubah gitu ya. Nah, tapi nanti kita lihat apakah ada pertanyaan yang lebih baik gitu ya. Atau pertanyaan yang lain. Misalnya pemaparnya kasih Python. Misalnya pemaparnya kasih Python gitu ya. Terus si Python ini kayaknya bagus. Saya pasti pakai PHP. Wah, berarti saya harus pakai Python gitu ya. Nah, saya pakai PHP nih. Bagaimana cara saya pakai Python? Nah, itu ada pertanyaan yang kayak gitu juga. Atau kayak gini. Oh, sekarang trennya NoSQL gitu ya. Kalau di kampus kan sekarang pakai DBMS gitu ya, pakai MySQL, pakai SQL Server gitu ya. Ini trennya NoSQL. Bagaimana cara saya pindah dari MySQL ke NoSQL? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan, dan pertanyaan itu tidak salah. Tapi pertanyaan itu juga akan ngelit teman-teman ke sesuatu yang bikin frustasi. Nah, jadi ada banyak orang itu yang ngikutin teknologi, pokoknya dikejar gitu ya. Ada teknologi baru, ambil adopsi. Ada teknologi baru, ambil adopsi gitu ya. Nah, yang terjadi apa? Nah, teman-teman akan sering melihat kejadian-kejadian kayak gini. Oh, saya sedang install keep config.
Terus setelah itu gimana? Jadi kayak orang di tengah hutan kesasar gitu ya, nggak tahu gimana. Atau gini, wah ini sekarang katanya Kubernetes nih. Nah, maka saya bikin ada Kubernetes di dalam Kubernetes cluster yang bisa dia ini. Atau wah sekarang zamannya Kubernetes, oh, kita install di bare metal gitu. Kita nggak pakai virtual private server gitu. Kita nggak mau pakai itu, kita mau pakai Kubernetes semua. Nah, ternyata manage Kubernetes itu bikin susah gitu ya. Ini tulisannya si Mark, umurnya 22 tahun, mukanya udah tua gitu ya, karena install Kubernetes sendiri gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi, ini seringkali akan ngelihat teman-teman menjadi orang yang ikut pada istilahnya cargo cult. Oke, cargo cult itu adalah apa ya cargo cult itu? Cargo cult. Oke. Cargo cult ini satu kultus gitu ya di kalau nggak salah di mana ini? Ya, di satu tempat gitu ya, di sebuah kepulauan. Jadi dia tuh ngelihat ada kayak ini ada pesawat. Pesawatnya tuh bawa barang-barang bagus nih. Maka penduduk lokal di sana akhirnya bikin bandara-bandaraan, bikin pesawat-pesawatan gitu ya. Dengan harapan nanti akan muncul barang-barang yang tadi itu. Nah, ini di Melanesia ya. Oke, di sekitar sini. Nah, cargo cult ini berbahaya di dunia IT gitu. Kayak yang tadi saya sampaikan di awal, kita sering banget melihat oh ada teknologi baru, kita adopsi gitu. Nah, ini bahaya gitu. Jadi waktu teman-teman misalnya nanti apalagi ini hackathon ya. Hackathon terus teman-teman mau bikin sesuatu, usahakan pakai teknologi yang teman-teman sudah familiar gitu. Misalnya oh saya bisanya PHP dan MySQL ya sudah itu dulu. Gitu. Itu dulu. Oh nanti saya butuh apa? Butuh ada sesuatu yang real time bla 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 gitu. Nanti dulu gitu ya. Saya pakai PHP dan MySQL dulu. Gitu. Pakai sesuatu yang teman-teman sudah akrab gitu. Enggak apa-apa gitu. Cuman jangan berhenti. Nanti kalau memang kebutuhannya berkembang, ya teman-teman harus bisa mengubah. Tapi untuk sekarang jangan ke situ dulu. Yang penting ada dulu, MVP-nya ada dulu gitu ya. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatiin. Oke. Iya, artinya luas hacker. Jadi hacker nggak cuman yang suka ngebobol jaringan. Oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kenapa kok tadi saya mengatakan pertanyaan ini ya bagus, cuman ada yang lebih baik. Karena apa? Karena kalau teman-teman terus mempertanyakan yang kayak gitu, teman-teman akan terjebak pada teknologi gitu ya. Teknologi ini teman-teman lihat dia itu akan berubah terus. Ini peta dari Cloud Native. Cloud Native itu kayak satu lembaga gitu ya, yang dia tuh mencatat teknologi itu apa aja gitu ya untuk cloud gitu ya. Nah ini versi 093. Jadi di apa namanya? Landscape dia versi 093 ini teman-teman masih bisa hitung jari gitu ya. Walaupun ini sudah susah gitu ya. Kalau teman-teman suka main Pokemon gitu ya. Nah, untuk membedakan antara nama teknologi dan nama Pokemon itu udah mulai kesulitan gitu ya. Jadi misalnya saya bilang ada Pikachu, kemudian ada Charmander, kemudian ada misalnya Claire gitu ya. Nah, ini sudah bingung. Claire ini nama Pokemon apa nama teknologi gitu ya. Nah, ini sudah mulai kayak gitu gitu ya. Ada teknologi yang kayak gitu. Ada Kafka, misalnya. Keren ya namanya Kafka. Apa sih Kafka itu gitu ya. Terus wah ini kayak semacam Pokemon gitu. Nah, beberapa saat setelah itu teknologi itu berkembang jauh banget. Nah, tapi teman-teman perhatikan, ada yang sama nggak antara ini dan ini? Apa yang sama? Atau apa yang mirip? Apa yang nggak terlalu banyak berubah? Penggolongannya ya. Penggolongannya nggak banyak berubah. Orchestration Management, Runtime Provisioning Infrastructure. Penggolongannya nggak banyak berubah. Tapi komponennya bertambah banyak. Benar ya? Teman-teman bisa, ini kebetulan saya ada linknya juga. Oke, saya klik aja. Nah, ini dia. Ini adalah landscape Cloud Native. Ada banyak sekali teknologi yang teman-teman itu setiap hari itu dihadapkan pada kayak gini. Ya, kita sudah mulai masuk pada paradox of choice gitu ya. Kita mau pakai teknologi yang mana nih gitu ya. Oh, ada MySQL.
ada Postgre, ada Neo4j, ada macam-macam. Ini untuk database ya. Kemudian untuk streaming, nah ini ada macam-macam juga. Nah, orchestration management ternyata nggak cuma Kubernetes, ada yang lain gitu ya. Ada Docker Swarm, ada macam-macam gitu, ada Nomad gitu. Kemudian untuk runtime, nah ini sudah macam-macam juga. Apakah teman-teman perlu mempelajari semua ini? Belajar seperlunya gitu ya. Itu membawa kita pada pertanyaan, pada poin berikutnya ya. Teman-teman harus lihat gambaran besarnya. Oh, ini pokoknya ada database, ada streaming atau messaging. Bagaimana kedua ini bisa berkomunikasi? Bagaimana posisi dua komponen ini, dua grup komponen ini dalam aplikasi saya? Posisinya seperti apa? Sehingga suatu saat kalau misalnya teman-teman mau berubah, oh ini tadinya saya untuk definisi saya pakai Helm, saya mau berubah pakai build packs. Nggak bisa sih. Nah, misalnya pengen berubah gitu ya. Nah, teman-teman setelah tahu teknologinya, teman-teman bisa lihat, pelajarin, teman-teman bisa akses, ini bisa berubah atau enggak gitu ya. Kemudian teman-teman bisa ganti gitu ya. Oh, saya sebelumnya pakai GitLab. Oh, ini ada Argo CD. Bagaimana saya bisa pindah dari GitLab ke Argo CD gitu ya. Karena ternyata di Argo CD ada fitur-fitur yang kurang lebih nggak ada di GitLab gitu ya. Nah, tapi dengan teman-teman melakukan ini, teman-teman tidak perlu mengubah yang lain, gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi, teman-teman cukup tahu, ini continuous integration ini apa. Gitu ya. Terus pegang salah satu aja. Kalau misalnya saya mungkin, ya pegang misalnya GitLab atau GitHub Action, gitu ya. Tapi, oke, ini ada pertanyaan dari Mas... Siapa? Oke, ini ada yang raise hand, Mas Randy. Mau langsung ditanyakan nggak apa-apa? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Silakan. Oke, silakan Mas, apa ini? Hafidz. Mas Hafidz. Mas Hafidz? Atau kepencet? Sepertinya ada yang kepencet. Oke, silakan dilanjutkan, Mas Randy. Oke, sip, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak bisa open mic, ditulis di chat juga nggak apa-apa. Nanti saya akan cek secara reguler. Jadi gitu ya, kita punya banyak teknologi. Teknologi ini sifatnya nanti kayak komponen-komponen gitu. Jadi kayak bayangin aja teman-teman itu ke mana ya? Ke misalnya teman-teman beli salad gitu ya. Nah, biasanya kan ditanyain toppingnya mau apa. Tapi itu posisinya topping. Yang penting diingat aja itu posisinya topping. Jadi kayak gini, ini posisinya database. Mau pakai apa aja, ya lihat yang paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Teman-teman nggak perlu, karena keluar baru, maka saya harus meninggalkan yang lama, saya pindah ke baru. Misalnya ini Nuts ya. Ini masih ada RabbitMQ nggak? Oh ada, kecil banget ya. Saya pakai RabbitMQ. Nah, teman-teman nggak perlu langsung, wah ini karena sudah ada Nuts, maka saya harus buang RabbitMQ, saya harus pindah ke Nuts. Nggak gitu ya. Karena kalau teman-teman kayak gitu, teman-teman akan stres gitu ya. Akan setiap ada teknologi baru ngikutin, setiap ada teknologi baru ngikutin. Cukup ikutin seperlunya gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, pertanyaan yang lebih baik misalnya kayak gini. Kenapa sih kok kita perlu microservice? Atau bahkan apakah saya perlu microservice? Oh, saya saat ini, klien saya nggak banyak gitu ya. User saya cuma ratusan gitu ya. Yang mana flow-nya juga nggak rumit gitu ya. Maka ya kayaknya saya nggak butuh microservice. Tapi saya boleh belajar microservice karena suatu saat mungkin bisnis saya akan berkembang. Gitu. Mungkin suatu saat nanti akan saya pakai. Tapi nanti dulu. Yang penting saya tahu dulu microservice itu kayak gimana. Sekarang kita pakai monolith dulu nggak apa-apa. Nah, itu kayak gitu. Oke ya. Mengapa Python gitu? Solusi apa yang lebih cocok ditulis pakai Python? Gitu. Misalnya saya sudah bisa PHP nih, terus ada Python gitu. Terus kenapa saya perlu belajar Python gitu ya? Apa kira-kira apa yang lebih baik di Python dan kurang baik di PHP gitu. Sehingga ada saatnya di mana nanti suatu saat kalau saya nemu ada satu kasus baru, oh ini saya pakai Python aja, oh ini saya pakai PHP aja gitu. Bagaimana cara memilih antara SQL dan NoSQL? Nah, ini juga pertanyaan yang baik gitu ya. Karena dari sini kita akan mengarah, kita bisa tahu kasus kita mendingan pakai teknologi yang mana. Apakah ini mirip ya? Apakah kasus saya lebih cocok diselesaikan pakai RDBMS, Relational Database Management System, kayak MySQL dan kawan-kawan gitu ya? Oke, bisa jelaskan tentang microservice. Oke, nanti coba saya jelasin ya. Atau pakai yang dokumentis kayak Mongo gitu ya.
Ini mungkin agak di akhir ya, microservice nanti saya catat dulu. Nanti kalau waktunya cukup saya akan jelasin ke teman-teman microservice itu kayak gimana. Gitu. Tapi teman-teman nggak harus pakai ya, minusnya susah microservice itu. Oke, what are the most important thing we need to build right now? Ini juga pertanyaan yang sangat krusial gitu ya. Apa yang perlu kita buat sekarang? Gitu ya. Apa yang harus jadi sekarang? Apalagi misalnya teman-teman sekarang hackathon waktunya terbatas. Teman-teman nggak digaji untuk ngerjain hackathon gitu ya, sehingga teman-teman harus fokus ke bagian yang paling penting gitu ya. Bagian yang paling penting selesai dulu. Pokoknya jalan. Pokoknya bisa melayani pengguna. Pokoknya bisa menghasilkan untung dulu gitu ya. Yang lain-lain nanti dulu gitu ya. Nanti dulu. Kita bisa tinggal dulu. Nanti kalau memang bisnisnya sudah scale, udah naik gitu ya, kemudian usernya banyak gitu ya. Nah, kita baru sambil usernya naik, sambil kita benerin teknologi di baliknya. Nah, artinya juga teman-teman harus bisa bikin satu teknologi yang mudah diganti gitu ya. Jadi nggak boleh bikin teknologi yang apa ya, kalau sudah pakai ini nggak boleh pakai yang lain, nggak boleh. Teknologi teman-teman harus mudah diganti. Bagaimana cara memetakan masalah kita untuk mencocokkan dengan teknologi tersebut? Oke, cara yang paling baik ya riset gitu ya. Misalnya kita bisa ambil riset yang paling mudah itu studi literatur. Teman-teman baca dulu. Akan ada orang-orang yang sudah melakukan riset soal itu, gitu ya. Misalnya teman-teman milih apa ya, mau bikin aplikasi mobile ya. Oke, saya akan tunjukkan salah satu contoh artikel ya. Dan itu banyak. Gitu. Jadi teman-teman jangan langsung masuk ke apa ya, langsung ngoprek gitu ya. Tapi teman-teman baca dulu, gitu. Karena ngebaca ini penting juga, gitu ya. Misalnya cari aja. Untuk ngebikin front end itu ada Ionic, ada Flutter, kemudian ada apa lagi yang React Native. Ini saya harus pilih yang mana sih? Nah, teman-teman bisa coba untuk cari beberapa artikel gitu ya. Teman-teman baca sebanyak-banyaknya. Nah, biasanya mereka akan kasih ada satu pembanding gitu ya. Ada satu kayak gini misalnya, ini sejarah ini biarin. Nah, mungkin dari segi bahasa programan teman-teman, teman-teman lebih akrab dengan JavaScript atau Dart. React Native dan Ionic itu pakai JavaScript. Kalau teman-teman sudah akrab dengan benda-benda itu, nah ini berarti satu nilai plus. Teman-teman bisa pakai ini gitu ya, dari segi programming language cocok. Flutter itu pakai bahasa yang namanya Dart gitu ya. Teman-teman kalau belum akrab dengan Dart, nah ini satu nilai minus gitu. Apakah berarti teman-teman nggak boleh pakai Flutter? Enggak. Coba lihat yang lain. Aspek apa? Execution and reusability of the code. Nah, teman-teman baca juga, yang nggak usah pilih ya. Kayak misalnya sebuah teknologi gitu ya. Tapi teman-teman kalau dia populer, teman-teman cari help-nya itu gampang. Cari di Stack Overflow akan ada jutaan jawaban di situ ya. Sebelum teman-teman nulis pertanyaan, jawabannya udah ada. Nah, ini penting. Itu akan mempercepat proses development teman-teman. Performance gitu. Performance kayak yang oke. Ya, Flutter ya. Flutter karena dia benar-benar ke natif. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman butuh aplikasinya cepat gitu ya. Terus berarti tadi kan pilihannya Flutter nih. Nah, teman-teman perlu pertimbangkan tim teman-teman kayak gimana. Tim teman-teman apakah bisa Flutter? Bisa belajar Flutter atau nggak bisa semua gitu. Kalau nggak bisa ya sudah, pakai yang JavaScript dulu. Tapi nanti yang penting udah launching. Terus setelah sesuai dengan perjalanan, ini diganti sama Flutter. Ada cerita yang menarik gitu. Saya pernah ketemu dengan foundernya Warung Pintar, Mas Sofyan. Itu gitu juga gitu ya. Dari awal-awal dia mainnya serverless gitu. Dia mainnya serverless. Jadi nggak pakai AWS Lambda gitu ya. Jadi, dia pakai sorry saya lupa dia pakai AWS atau GCP. Pokoknya yang fungsinya langsung di deploy itu ya. Nah, dia pakai teknologi itu. Kenapa? Karena itu yang paling cepat gitu. Setelah beberapa lama bisnisnya udah jalan, nah ini jadi susah di maintain. Maka dia mulai coba untuk ubah. Dan itu nggak apa-apa.
Jadi kalau misalnya untuk masalah kalau misalnya teman-teman hackathon, performance bisa teman-teman nomor sekian kan. Yang penting ini dulu. Programming language-nya. Teman-teman akrab nggak? Ini salah satu ya, salah satu cara saya. Jadi kalau misalnya saya ada tim ikut hackathon, saya akan lihat tim saya ya. Tim saya ini gimana? Bisa JavaScript nggak? Oh bisa. Bisa React? Oh bisa gitu. Atau malah bisa atau nggak biasa dengan JSX. Ya sudah kita pakai Ionic aja. Gitu. Nah kayak gitu. Jadi saya akan pakai teknologi yang akrab sama kita kalau untuk hackathon-nya. Kalau untuk lebih lanjut ya berarti perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain kayak gitu. User interface dan seterusnya. Ini biasanya dia akan kasih kayak gini. Ya, ada apa namanya? Ada conclusion-nya ya. Nah, kayak gitu. Teman-teman bisa pakai kayak gini. Biasanya nggak ada satu single answer, nggak ada satu jawaban yang benar. Yang harus pakai Flutter, nggak boleh pakai React Native. Gitu. Tapi selalu ada pros sama cons. Kalau saya pakai Flutter, saya akan untung di sini, saya akan rugi di sini. Kalau saya pakai React Native, saya akan untung di sini, saya akan rugi di sini. Cari yang keuntungannya paling teman-teman inginkan dan kerugiannya paling bisa teman-teman cover kayak gitu. Tuh. Oke, semoga menjawab. Untuk hackathon, development perlu utamakan front end, back end, atau kedua-duanya. Kalau menurut saya tergantung produk yang teman-teman tawarkan ya. Kalau produknya API, ya udah nggak usah front end, back end aja. Produknya API ya, jadi nanti dikonsum oleh orang lain. Tapi kalau produk teman-teman adalah sasarannya ke user, maka ya front end dulu gitu ya. Front endnya harus ada dulu supaya nanti bisa bisa ditunjukkan gitu ya. Nah, tapi alangkah idealnya kalau teman-teman bisa lakukan front end dan back end secukupnya gitu. Jadi misalnya teman-teman bikin aplikasi e-commerce gitu ya, e-commerce. Fitur apa sih yang penting di aplikasi e-commerce? Ya majang barang, bisa dimasukkan ke dalam cart, terus bisa dibeli. Udah. Fitur-fitur yang lain gimana? Rating nanti ada promo 11-11 gitu ya. Nggak usah, nanti aja. Nanti aja itu belum tentu kepakai juga gitu kan. Ya, ini cuma hackathon gitu ya. Ini cuma teman-teman pitching terus pakai MVP, minimum viable product gitu ya. Produk paling kecil yang bisa dipakai. Ini sudah 45 menit. Belum ya? Keep big. Masih ada 4 menit lagi, Mas Randy. Oh, oke. Oh, sudah tinggal 4 menit. Iya. Oke. Nah, jadi tadi pertanyaannya seperti itu. Dan pertanyaan ini akan mengarahkan pada teman-teman pilih tool yang tepat gitu ya. Nah, terus teman-teman perlu melihat big picture gitu ya. Kayak tadi saya sampaikan, misalnya teman-teman mau ngebikin satu teknologi gitu ya. Nah, teman-teman selalu lihat gambaran besarnya seperti apa, komponen-komponennya ini nanti bisa diganti-ganti. Gitu. Oh, data manajemennya pakai MySQL, ini pakai apa? Gitu. Ini bisa diganti-ganti. Tapi selalu perhatikan gambaran besarnya. Atau misalnya kalau ini, misalnya saya data engineering gitu ya. Nah, saya akan lihat, ada collect, ingest, ada store manage, ada proses. Nah, ini mau pakai apa? Nanti terserah. Gitu ya. Yang penting saya harus pegang ini dulu. Saya punya ini. Terus nanti terserah mau pakai Kafka, mau pakai Fluentd, mau pakai apa. Yang penting saya tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya. Oke, nah karena waktunya tinggal dikit, berarti kali ini saya nggak ngoding, saya akan tunjukin aja contoh untuk bagaimana menghubungkan antar aplikasi ya. Bagaimana membuat kode teman-teman itu replaceable, mudah diubah. Oke, saya ambil contoh. Kalau misalnya teman-teman ngoding, gitu ya, teman-teman tahu yang namanya interface nggak? Bukan user interface ya. Interface yang kayak gini. Kalau di Java ada yang namanya interface. Teman-teman akrab sama bahasa programan apa nih? Yang paling akrab sama apa? Java mungkin ya, kalau di kampus Java? Java ya. Oke, di Java itu ada yang namanya interface. Nah, interface ini kalau teman-teman lihat sepintas nggak terlalu berguna ya. Ini biasanya pakainya gimana? Interface ini biasanya nanti ada implements gitu ya. Jadi ada class, implements, printable. Artinya apa? Artinya pada kelas A6 ini saya berjanji bahwa ini akan comply dengan printable. Kalau printable punya print, maka kelas A6 ini juga akan punya print
harus punya print. Nah, ini adalah kontrak. Jadi interface itu kontrak. Nah, kontrak ini yang bisa teman-teman gunakan untuk mengenforce aturan, gitu ya. Saya terserah mau pakai apa aja, pokoknya interface-nya ini. Nah, saya akan kasih satu contoh kecil, gitu ya. Oke. Oke, ini karena saya nggak jadi ngoding, saya balikin aja nama foldernya. Oke. Ups. Sip. Nah, ini ya. Ini saya bikin demo untuk Asia. Jadi namanya Asia app gitu. Jadinya Asiap. Nah, si Asia ini, oke, si aplikasi Asia ini, saya misalnya pengen pakai database MySQL gitu. Teman-teman bisa lihat di sini dulu ya. Saya punya satu repo. Oke. Nah, ini saya punya. Oke, ini adalah interface. Ini kebetulan saya pakai Python. Nah, di Python kebetulan nggak ada interface, tapi dia punya abstract base class, ABC, abstract base class, gitu ya. Yang mana dia itu interface juga sebenarnya. Nah, ini saya ngomong bahwa nanti saya mau pakai apa aja terserah, gitu ya. Pokoknya harus bisa find, harus bisa insert, harus bisa update, harus bisa delete, harus bisa find by ID. Nah, dalam kasus ini saya mau pakai SQL Alchemy, gitu ya. SQL Alchemy itu untuk DBMS biasa. Nah, teman-teman bisa lihat si kelas buku ini, oke ya. Si kelas buku ini dia akan comply dengan interface yang ada di kiri. Jadi kalau saya tadi bilang ini ada find by ID, isinya gimana? Isinya kayak gini. Mendapatkan book berdasarkan ID-nya, gitu ya. Saya punya find, isinya gimana? Isinya kayak gini. Jadi dengan ini teman-teman akan mudah kalau suatu saat teman-teman mau nge-ditch database yang kayak gini. Implementasi yang seperti ini. Misalnya teman-teman, oh ada database baru nih yang performanya lebih tinggi. Ya saya cukup bikin class baru yang dia tuh comply sama interface yang ada di kiri. Oke, mungkin coba saya jalankan. Oke ya. Oke, sambil itu jalan, Docker exec dan it Asia MySQL.